Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Jumat 1 April 2022 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Bupati Seruyan Yul Haidir menghadiri kegiatan pelantikan dan pengukuhan Komandan Brigade dan pengurus Batamat periode 2022-2027. Diharapkan lembaga Batamat dapat menjadi wadah penyelesaian permasalahan adat. Pengurus Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Seruyan periode 2022-2027 telah resmi dilantik dan dikukuhkan, yang secara langsung dilakukan oleh Panglima Batamat Provinsi Kalimantan Tengah Yuan Rias. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, dengan dibentuknya Batamat sebagai lembaga adat Dayak agar bisa bersinergi dan berperan aktif bersama pemerintah daerah, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat adat Dayak dan sosial. Tentunya pengurus agar bisa menyelaraskan fungsinya dengan baik dan benar, serta dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat setempat khususnya. Bupati berpesan, pengurus Batamat jangan sampai menjadi lembaga organisasi yang mengedepankan urusan pribadi, sehingga dapat mengganggu bahkan meresahkan masyarakat. Pertama, untuk menjaga harkat dan martabat masyarakat Dayak. Kedua juga sebagai perisai bangsa, pengawal NKRI juga, Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45, NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Harus kita kawal menjaga bersama adanya Batamat ini jadi organisasi adat ya, dengan adanya berbagai macam suku, bangsa, agama, perbedaan. Justru perbedaan itu yang membuat kita satu, kita makin kuat untuk mempererat kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah organisasi lembaga adat yang merupakan wadah orang Dayak untuk melakukan eksistensinya sebagai tuan rumah di Kalimantan Tengah. Nah, dalam konteks lembaga adat ini kan ada sistem, ada struktur, ada pengawasannya. Sehingga saya katakan jangan sampai lembaga adat atas nama pengurus adat lalu membuat sebuah kejahatan, justru itu terbalik dari apa yang menjadi keinginan dalam lembaga ini. Jadi lembaga ini adalah lembaga yang mengatur sebuah kehidupan atau tatanan kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah ini untuk mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam sehingga menjadi sebuah kesejahteraan bagi semua masyarakat yang ada di Kalimantan. Jadi tidak ada diskriminasi apapun. Oleh karena itu tidak ada ceritanya menggunakan sebuah lembaga untuk melakukan sebuah kejahatan, baik itu sifatnya pribadi maupun sifatnya kelompok yang menyimpang dari yang disebut dengan pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya untuk sebuah kemajuan. Sementara itu, Panglima Batamat Provinsi Kalimantan Tengah, Yuan Rias mengatakan, Batamat merupakan organisasi lembaga adat Dayak untuk melakukan eksistensi sebagai tuan rumah di Kalimantan Tengah. Tentunya sebagai lembaga adat jangan sampai membuat kejahatan yang justru membahayakan masyarakat adat. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan mengapresiasi atas pelantikan dan pengukuhan pengurus Batamat Kabupaten Seruyan periode 2022-2027. Diharapkan kedepannya pengurus dapat bekerja sama dengan semua lini pemerintahan. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi pelantikan dan pengukuhan yang dilakukan oleh Panglima Batamat Provinsi Kalimantan Tengah. Kedepannya, pengurus Batamat yang telah dilantik agar dapat bekerja sama dengan setiap lini pemerintahan. Terlebih juga diperlukan dukungan dari semua unsur terkait termasuk media massa dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Politisi nasional demokrasi tersebut menambahkan, terkait dengan kebijakan yang menyangkut kearifan lokal dan hak masyarakat adat Dayak agar bisa dikawal dan diperjuangkan. Namun yang tidak kalah penting agar pelantikan tersebut tidak dijadikan kepentingan pribadi. Sangat apresiasi sekali dengan acara tersebut.
Dan harapan kita bisa Batamat ini bisa bekerjasama dengan semua lini yang tadi disampaikan juga oleh Panglimanya tadi itu Pak Andreas. Memang semua bekerjasama tanpa ada dukungan kita semua termasuk teman-teman media juga terkait dengan hal-hal yang memang menyangkut kearifan lokal, berkait dengan hak-hak masyarakat adat Dayak supaya itu bisa dikawal dan diperjuangkan, tapi tidak kalah pentingnya supaya ini tidak dijadikan hal-hal yang memang kepentingan pribadi. Tadi disampaikan beliau juga, kita sangat apresiasi dengan kehadiran dan dikukuhkannya Batamat yang ada di Kabupaten Seruyan ini bisa menjadi sebuah pengamanan dan menjaga kearifan lokal yang ada di bumi Gawi Hatantiring ini. Selain itu, pengurus Batamat harus menjadi pengaman dan pelindung bagi masyarakat adat Dayak, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak bisa berjalan lancar dengan tetap menjaga kelestarian budaya sekitar. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di lapangan tenis indoor Kuala Pembuang, Bupati Seruyan Yul Haidir menyerahkan surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bupati Seruyan Yul Haidir memberikan arahan terhadap 133 calon pegawai negeri sipil dan 70 orang pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, di mana setelah dinyatakan lulus dan menerima SK para abdi negara tersebut agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan amanah. Meskipun penugasan ditempatkan pada daerah pelosok, bekerja harus tetap profesional, jangan sampai mengurangi etos dan semangat dalam bekerja. Diharapkan CPNS dan P3K agar dapat menciptakan inovasi dan terobosan baru dalam mewujudkan Seruyan sehat, di mana sinergi dan kerjasama harus selalu terjalin dengan baik untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bupati berpesan, mengingat masyarakat di daerah pelosok sangat memerlukan layanan baik kesehatan maupun pendidikan, CPNS dan P3K yang sudah mendapatkan SK jangan sampai mengajukan pindah tugas. Berikan pelayanan dan pengabdian terbaik bagi masyarakat setempat. Yang perawat, yang bidan, yang sakit pun bisa sembuh, bisa cepat sembuh dengan diberikan senyuman, dengan tutur kata yang baik. Jangan sampai pada saat Bapak Ibu ya, terutama kesehatan nih, jangan sampai pada pelayan masyarakat mengeluarkan kata-kata tidak baik, mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan. Harus dengan kata-kata yang sopan, santun, ramah tamah. Dan kata-kata kita, maka orang pun akan merasa senang. Dengan adanya senang, maka imunnya pun akan naik. Kesembuhan pun cepat sembuh dia. Nah ini saya ingatkan, jangan sampai kita memberikan kata-kata terbaik sampai sumpah serapah rumahnya. Kalau kita kesal untuk diri kita, jangan bawa-bawa melayani kepada pasien, kepada anak didik. Ya, saya ingatkan juga kepada guru ya, yang sebagai guru agar mendidik anak-anak itu dengan cara yang baik sesuai dengan ketentuan, jangan sampai memukul dengan berlebihan. Bupati menambahkan, pelayanan terhadap masyarakat harus tetap diutamakan dan menjadi prioritas utama, sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah setempat. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menggelar rapat paripurna terkait dengan penetapan atas perubahan susunan pimpinan dan anggota komisi-komisi DPRD. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, paripurna penetapan susunan komisi tersebut dilakukan karena ada 2 bidang komisi yang mengalami pergantian. Di antaranya Komisi 1 Bidang Hukum Pemerintahan dan Perekonomian dipimpin oleh Bejo Rianto dari fraksi Kedesa Ampera sebagai ketua, Koling Irawan dari fraksi PDI Perjuangan sebagai wakil ketua, Benyamin Pasambe sekretaris dari fraksi Gerinda, dan untuk anggota Komisi Nardi dari fraksi Kedesa Ampera, Hari Darmawan fraksi PDI Perjuangan, Samsyudin fraksi Kedesa Ampera, dan Atinita fraksi Golkar. Wakadua menambahkan, pada Komisi 2 Bidang Keuangan dan Pembangunan dipimpin oleh Hadinur sebagai ketua dari fraksi PDI Perjuangan, Harsandi sebagai wakil ketua dari fraksi Golkar, Deni Rahmadani sekretaris dari fraksi Kedesa Ampera. Untuk anggota diantaranya Argiansyah dan Rudi Hartono dari fraksi PDI Perjuangan, Mujianur fraksi Kedesa Ampera, Mistius fraksi Gerinda, Salidin fraksi Nasdem, dan Sukron Makmun fraksi Golkar.
Sementara untuk Komisi 3 Bidang Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Nur Hasan sebagai ketua dari fraksi Golkar, Wakil Ketua Mas Fuatun dari fraksi Kedesa Ampera, Sekretaris Muhtadin fraksi Gerindra, untuk anggota diantaranya Mutmainnah fraksi PDI Perjuangan, Ar-Rahman fraksi Kedesa Ampera, dan Erwin Toha fraksi Nasdem. Diharapkan dengan ditetapkannya perubahan pimpinan dan anggota komisi-komisi DPRD dapat memaksimalkan tugas dan fungsinya dari masing-masing komisi, sehingga masyarakat secara keseluruhan dapat merasakan dampak positifnya. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam rangka mempermudah akses jalan dan pembangunan yang ada di daerah pedalaman Kabupaten Seruyan, legislator setempat meminta agar pembangunan dapat dilakukan secara merata di setiap daerah. Pembangunan di sejumlah desa dan kecamatan masih belum maksimal dan perlu dukungan dari instansi terkait agar infrastruktur pembangunan di daerah pedalaman khususnya mengalami peningkatan dan tidak tertinggal dengan daerah perkotaan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Nardi, mengatakan peningkatan infrastruktur jalan menjadi skala prioritas yang harus segera ditangani dikarenakan kondisi jalan di daerah tersebut sudah rusak dan sulit dilewati kendaraan. Untuk itu masyarakat sangat menginginkan agar pemerintah daerah segera melakukan perbaikan jalan. Nardi menambahkan, saat ini kondisi jalan sudah sangat memprihatinkan dan banyak ruas jalan yang berlubang, di mana kendaraan yang ingin melintasi jalan tersebut baik roda 2 maupun roda 4 cukup kesulitan, sehingga perlu penanganan yang cepat dari pemerintah daerah menggunakan anggaran yang tersedia. Diharapkan, aspirasi masyarakat yang berada di daerah hulu dan pedalaman daerah pemilihan 3 tersebut dapat didengar dan mendapatkan tindak lanjut oleh pemerintah daerah. Apabila pembangunan jalan sudah teratasi secara perlahan tentu berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan melaksanakan pembahasan hasil fasilitasi peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan. Berdasarkan hasil pembahasan telah tercapai kesepakatan dan kesimpulan, tentunya dengan berbagai pertimbangan, masukan, saran, dan sejumlah catatan penting. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Argiansyah, mengatakan, pada peraturan kode etik ada sejumlah catatan dan masukan diantaranya, rumusan konsideran menimbang huruf C dapat disempurnakan menjadi berdasarkan pertimbangan untuk menetapkan peraturan kode etik, rumusan dasar hukum agar ditulis lengkap dengan perubahannya, serta sejumlah peraturan lainnya yang telah dilakukan perubahan dan tercapai kesepakatan. Sementara untuk tata beracara Badan Kehormatan telah disepakati sejumlah peraturan seperti rumusan konsideran menimbang dapat disempurnakan menjadi berdasarkan untuk menetapkan peraturan tata beracara dan kode etik, rumusan dasar hukum agar dapat ditulis sesuai dengan judul undang-undang tanpa singkatan, serta sejumlah peraturan lainnya yang telah mendapatkan masukan dan disepakati bersama. Harapannya dengan disahkannya peraturan tata tertib DPRD tentang kode etik dan tata beracara ini, semoga kedepannya DPRD Kabupaten Seruyan bisa bekerja dengan eksis dan bisa menjalankan tugas-tugas fungsi yang sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama, yang tadi telah disetujui bersama. Mungkin kan masalah selama ini kan tentang disiplin anggota dewan kita yang kadang-kadang bisa menurun. Mungkin ini bisa jadi solusi juga ya? Ya, itulah harapan kami dengan adanya ini bisa menjadi solusi dan juga menjadi sebuah ketertiban juga bagi anggota DPRD dan teman-teman yang terhormat. Untuk BK kita nih, Pak Wakil. Nah, untuk BK kita itu dengan adanya ini, jadi mereka itu sudah ada aturan yang mengatur tentang kedisiplinan anggota dan tata cara untuk memberikan rambu-rambu kepada teman-teman semuanya. Sementara itu, Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin, mengatakan, dengan disahkannya kedua peraturan tersebut, pihaknya akan lebih maksimal dan dapat bekerja dengan lebih baik, serta mampu menjalankan sesuai dengan tupoksinya. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir bersepeda bersama masyarakat dan sejumlah pemangku kepentingan setempat dalam rangka menjaga stamina dan kesehatan menghadapi bulan suci Ramadan.
Bersepeda merupakan salah satu olahraga yang cukup digemari oleh seluruh masyarakat. Dengan bersepeda, seluruh anggota badan menjadi aktif bergerak untuk membuat lebih sehat. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, kegiatan bersepeda yang dilakukan dalam rangka persiapan menghadapi bulan suci Ramadan, agar masyarakat bisa lebih semangat dan kesehatan tubuh dapat terjaga dengan baik, sehingga ibadah di bulan Ramadan nantinya dapat dilaksanakan dengan maksimal. Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus ISI yang telah menginisiasi kegiatan tersebut, termasuk kepada para donatur yang telah menyumbangkan sejumlah hadiah, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, tertib, dan lancar. Dan tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan senam ini adalah senam untuk menyemangati kita dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, agar kita lebih sehat, lebih semangat. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita di bulan suci Ramadan nanti diterima oleh Allah SWT. Amin. Selain itu, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan kegiatan senam bersama yang diikuti oleh Bupati Seruyan dan seluruh masyarakat, di mana setelah itu 12 unit sepeda, kulkas, kipas angin, mesin cuci, dan hadiah lainnya dibagikan kepada seluruh peserta yang beruntung. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.